guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Beja di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah buku pengembangan diri yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, karya Richard Carlson. Dr. Richard Carlson adalah seorang psikoterapis dan penulis yang berasal dari Amerika Serikat. Ia mengajarkan filosofi John Sweet-nya pada karya-karya yang ia tulis, termasuk bukunya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, Cara Mudah Mencegah Masalah Kecil Mengganggu Hidup Kita adalah terjemahan dari buku aslinya Don't Sweat the Small Stuff and It's All Small Stuff, Simple Ways to Keep Little Things from Taking Over Your Life. Buku ini menawarkan cara pandang baru dalam menghadapi dinamika keseharian kita dengan lebih tenang dan lebih bijak. Buku ini tidak mengharapkan kita untuk melarikan diri dari kenyataan dan bersikap apatis. Sebaliknya, Dr. Carlson menekankan bahwa sebagian masalah kita bersumber dari cara kita merespon suatu kejadian, bukan dari kejadian tersebut. Seperti fitrahnya manusia, kita merasa cemas hanya karena antrian yang panjang, kritik di tempat kerja, macet di jalanan, atau rencana yang tiba-tiba saja berantakan. Tanpa disadari, kita sering menguras energi emosional untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa dalam jangka panjang. Ketika kita mencoba mengendalikan setiap variabel di luar diri kita agar sesuai dengan keinginan kita, maka kita sedang menjatuhkan diri kita ke dalam perangkap frustasi yang abadi. Melalui buku ini, Richard Carlson mengajak kita untuk berfokus pada satu-satunya hal yang berada di bawah kendali kita, yaitu cara kita merespon membuat masalah kecil jadi masalah besar terjadi saat ketika kita melampirkan makna drama, rasa terancam, atau pembuktian harga diri pada hal-hal yang sebenarnya remeh. Mengapa kita sering memperbesar masalah? Secara psikologi sosial, otak kita memang memiliki kecenderungan alami yang disebut bias negatif. Otak kita memang dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk merasa bahagia. Akibatnya, otak lebih cepat merangsang ketidaknyamanan dan gangguan meski kecil daripada merespon hal-hal yang positif. Pikiran kita juga berantai saat kita menghadapi masalah kecil. Contohnya adalah ketinggalan kunci rumah saat kita bepergian. Maka otak kita pasti cenderung berpikiran dramatisasi negatif dan akan terus berantai. Seperti pertama, kita akan melakukan pikiran, aduh aku sangat ceroboh, menjadi aduh hari ini pasti bakal sial, menjadi aduh pekerjaanku di kantor sangat buruk, menjadi aduh karirku sangat hancur. Itu Dr. Carlson menegaskan tugas kita dalam menjaga kesehatan mental kita adalah menghentikan peta pikiran ini saat ia mulai turun dari bukit pikiran. Banyak juga orang yang menunda kedamaian batin mereka pada kondisi tertentu, seperti saya akan tenang saat cicilan ini mulai lunas, atau saya akan bahagia ketika proyek ini selesai, atau saya akan beristirahat ketika anak-anak sudah besar. Buku ini membongkar ilusi tersebut dan mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah gelombang masalah yang tidak akan pernah berhenti. Jika kita tidak belajar untuk menjadi tenang di tengah gelombang tersebut, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sama sekali. Yang menarik dari buku ini adalah strategi praktis yang diberikan Dr. Carlson. Semisal aturan 100 tahun, seperti saat kamu sedang marah, atau cemas, atau kecewa terhadap sesuatu, maka ambil napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan dirimu sendiri bahwa apakah peristiwa ini penting dalam 100 tahun ke depan. Atau ambil versi lebih pendeknya, apakah konflik ini bakal menjadi masalah 5 tahun ke depan? Jawabannya sih kebanyakannya tidak. Perspektif ini langsung mengecilkan proporsi masalah yang tadinya terasa besar. Contoh lain adalah ketika kita menghadapi orang yang tidak menyenangkan, maka ubah narasi dalam kepala kita menjadi jangan anggap mereka musuh, tapi anggaplah mereka guru yang sedang melatih dan mengajari tentang kesabaran, kedewasaan, atau tingkat emosional dalam diri kita. Sehingga ketika sudut pandang ini kita gunakan, maka rasa kesal yang berada dalam diri kita akan berubah menjadi ketenangan dan rasa ingin tahu. Buku yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2021 ini sempat menjadi mega bestseller dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan mudah dicerna. Dengan 234 halaman,
buku ini termasuk dalam buku yang sekali duduk karena berisi 100 bab bacaan yang berisi prinsip hidup jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karena esainya bab per bab itu sangat pendek sehingga mudah dipahami dan juga enak dibaca meski tidak dari bab pertama. Jadi kamu bisa pilih dari bab mana saja karena ketidakhubungan antara bab per bab. Buku ini sangat cocok buat kamu di sela-sela kesibukan. Kekurangannya, mungkin beberapa gagasan itu kelihatan mirip antara satu sama lain, sehingga antara bab itu seperti mengulang ide dasar yang sama, hanya dibungkus dengan contoh yang berbeda. Sebenarnya, saya membeli buku ini beberapa tahun yang lalu, tapi baru sempat saya baca. Nah, setelah saya baca, ternyata buku ini nggak sesuai sama preferensi bacaan saya saat ini, sehingga membuat diri saya bertanya-tanya kembali, kok bisa sih saya beli buku ini ya? Karena menurut hemat saya buku ini sih kayak ceramah pada umumnya. Jadi hal-hal yang dibahas itu adalah hal-hal yang umum yang sudah kita ketahui. Tapi tetap saja saya merekomendasikannya kepada kalian karena tidak cocok di saya belum tentu tidak cocok di kamu. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja review saya mengenai jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Dari nilai 5 saya kasih 3,5 untuk buku ini. Semoga kalian tertarik untuk membacanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like